Halo Bas, assalamualaikum. Balik lagi dengan channel Kulo. Di video kali ini kita akan coba tes running satu unit atau satu buah kit, yaitu sebenarnya sih ini bodinya dual rate, cuman bawahannya itu punyanya elite glitter. Jadi ini kit campur ya, dan ini udah terpasang dinamo Mabuchi tutup bening yang udah mulai susah, tapi di kit-kit baru ada lagi. Dan kita tidak akan menggunakan dinamo itu dan menggunakan dinamo Aldi punya. Ya, kenapa Aldi? Kita akan coba. Soalnya kalau di Aldi itu kan mini 4WD atau kitnya itu nggak stabil ya. Dan kalau di Tamiya itu biasanya cukup stabil. Makanya kita menggunakan ini, karena ini mungkin kecepatannya setara dengan Like Dash ya, mungkin dan mungkin juga bahkan lebih kencang dari Like Dash. Kita akan coba langsung aja nanti ya. Kita menggunakan kit ini, kit campuran ini. Sebelumnya kita ganti dulu si dinamonya. Mana ubeng? Dinamo bawaannya ini Mabuchi FA130 yang tutup bening. Dan tutup bening itu lumayan banyak dicari untuk main STB, dan dia mau pasti di break in, dan itu bisa kenceng, bisa mencapai mungkin 30 km per jam lebih, dan itu lumayan kenceng ya untuk ukuran dinamo bawaan walaupun di break in ya. Soalnya dinamo Cherry Chun aja itu kalau di break in paling ya sekitar 30 lebih, ya kurang lebih hampir sama sih. Cuman ini biasanya kan dicoak bagian sini biar gampang nyemprot, di kontrak cleanernya gampang disemprotin. Kita langsung pasangin aja ya. Dan kita menggunakan baterai dynamic yang udah kita fullin, ini udah dicas full, jadi tenaganya harusnya lumayan keluarnya. Walaupun nanti untuk ketahanan baterai sih ini kurang bagus ya, dynamic harga 5.000 6.000, paling mahal 7.000 rupiah per satu piece-nya, dan sepasang paling ya 14.000 lah dihitungnya gitu. Kita pasang langsung. Nih udah terpasang dinamo Aldi Go for Speed 30.000 rpm. Kalau di Tamiya sendiri nggak ada yang nyampe 30.000 rpm ya basicnya. Maksudnya dinamo tercepat Tamiya itu kan plasma das itu aja rpm-nya cuma nyampe 28 ribuan. Cuman dia emang torsinya juga tinggi. Kalau untuk Aldi ini kan rpm-nya doang ditinggiin, tapi torsinya kurang sih menurut saya gitu. Soalnya dia setara dengan rpm 18 ribu Like Dash punya si Tamiya. rpm-nya jauh, cuman untuk kecepatan hampir seimbang. Mungkin karena tenaga dorongan atau torsinya itu sendiri lebih gedean si Like Dash dari Tamiya ya. Kita pasang dulu. Kita coba langsung atau coba di speed checker dulu. Kita coba di speed checker dulu aja ya. Ini dia speed checkernya, kita tes di speed checker dulu berapa kilometer per jamnya. Ini bisa dapat nggak kalau pakai ini? Harus dilepas dulu ya, akar belakangnya harus dilepas dulu, soalnya nyangkut di speed checkernya. Tapi nggak masalah sih, misal dilepas juga kecepatan nggak ngaruh, kecuali di track. Kalau di track kan perlu roller belakang juga. Kita langsung tes saja yuk.
Dan ini hasilnya, dan nggak nyangka ya sampai 32 km per jam, itu kenceng banget. Sebentar, kita ambil kit Aldi. Kemungkinan terbesar karena ini lebih kencang dari kitnya Aldi. Kalau di kit Aldi paling cuma dapat 24, paling tinggi itu pernah saya capai 28 km per jam. Kemungkinan besar karena gearnya di Tamiya itu lebih loncar, lebih gampang muter dibanding di Aldi. Kalau Aldi agak seret ya, agak seret dan agak berat di Aldi sendiri. Mungkin karena itu juga bisa. Dan rodanya di Tamiya itu medium, sedangkan di Aldi itu dia pakai small. Walaupun sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Kita langsung ke track kali ya. Kalau di track ini mampu nggak ya? Soalnya kalau kencang kayak gitu juga paling kelempar-lempar sih. Kita coba dulu aja, oke. Nanti misalkan kelempar-lempar terus, kita ganti menggunakan starter pack Roddy Bull. Starter pack Roddy Bull yang ini dia. Nanti kita menggunakan ini misalkan di track nanti loncat-loncat. Kalau ini agak stabil sih, udah ada pemberatnya. Oke, langsung ke track aja yuk. Dan itu tadi hasilnya, dan bener dugaan saya tepat sekali. Kalau pakai ini selalu kelontang seperti tadi. Kalau nggak kelontang ya soalnya emang tracknya track kardus dan kurang rata. Begitu ada sedikit kayak tanjakan kecil itu langsung kelempar keluar dan nggak mampu. Dan pakai ini kan mobilnya atau unit kitnya ini agak berat ya, dan benar saja kecepatannya agak menurun drastis karena mungkin emang si dinamo Aldi ini torsinya rendah. Jadi misalkan si kitnya yang mobil atau Mini 4WD yang dipakai itu enteng, dia kencangnya minta ampun. Cuman begitu yang dipakai agak berat seperti Roddy Bull ini kan bobotnya, perbedaannya berapa ya? Kalau dengan dinamo ini kita coba timbang deh perbedaannya. Bobot itu untuk pengaruh juga ke kecepatan, apalagi dinamonya torsinya rendah. Ini kalau dengan baterai hampir 150 gram nih,
hampir 150 gram. Sedangkan kalau ini tadi kita copot dulu, ini perangkatnya masukin aja, sama aja timbangannya sih. Ini enggak nih, ini begini dan begini. Sebentar, baterainya kita ambil dulu dari sini. Perbedaan bobot juga mempengaruhi kecepatan karena setiap dinamo kan ada torsinya juga, nggak cuman speed atau putaran atau RPM-nya itu sendiri. Torsi untuk tenaga lebih. Dan ini cuman 109 gram, sedangkan tadi bobotnya hampir 150 gram dan bedanya itu hampir 1,5 kali lebih berat ya, hampir 1,5 kali lebih berat. Dan itu sangat mempengaruhi kecepatan dari dinamo Aldi Go for Speed 30.000 RPM ini. RPM tinggi tapi torsinya mungkin emang rendah. Tapi kalau dipakai di mobil yang emang dia enteng seperti ini, apalagi sasisnya VZ ini emang bener-bener enteng sih dibanding sasis yang lain, apalagi perbandingannya sama sasis MA, sasis yang emang berat-berat gitu, ini jauh lebih enteng. Mungkin bobotnya hampir sama dengan Super One ya. Super One itu enteng banget sih, cuman emang dia agak ringgih di akar depan, kayak damper depannya sering patah kalau nabrak. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.